Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Mezardi, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, angkatan 2018. Dalam hal ini, saya membuat video ini dalam hal untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2020-2021, mata kuliah Manajemen Aset, dosen pengampu Bapak Zulkarnaini, SOS MSI. Adapun tujuan dari tugas ujian akhir semester ini yang diberikan oleh Bapak Zulkarnaini, SOS MSI, adalah supaya mahasiswa dapat menganalisis permasalahan mengenai aset negara yang banyak hilang pada era Orde Baru. Berikut saya jelaskan dan pendapat saya dan jawaban saya mengenai aset negara yang banyak hilang di Indonesia pada era Orde Baru. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa penyebab dari aset negara yang banyak hilang di negara Indonesia? Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak sekali kehilangan aset negara. Kehilangan aset negara lantaran lemahnya pembukuan alias tidak adanya neraca keuangan pada saat era Orde Baru. Hal itu kemudian mengakibatkan jatuhnya aset negara ke pihak swasta yang menjalin kerjasama pada era Orde Baru. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana solusi agar masalah tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang? Di masa lalu, Indonesia sempat berada pada situasi yang bertolak belakang dibanding saat ini terkait pengelolaan aset dan kekayaan negara. Pada masa lalu, penambahan dan pengurangan barang milik negara ataupun disingkat dengan BMN berlangsung begitu saja, tak pernah dilakukan pencatatan, apalagi pengelolaan yang secara baik. Kemudian lahirlah paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeliharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan uang, tanggung jawab keuangan, proses perbaikan pengelolaan kekayaan negara. Saat ini DJKN sedang melakukan revaluasi atau penilaian ulang BMN berbagai macam aset yang dimiliki negara. Saat ini seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya dilakukan penilaian agar seluruh aset negara dapat tercatat. Dengan nilai terkini berdasarkan keadaan, sebenarnya tentu ini adalah bukan tugas yang mudah, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan juga lokasinya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas mulia ini nantinya akan dimanfaatkan untuk dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun LKPP. Dengan catatan terkini pula, pemerintah dapat mengoptimalkan aset negara yang selama ini tidak terpakai dapat digunakan untuk kepentingan publik yang lebih baik. Pengelolaan aset negara yang optimal adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di saat penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum dapat meningkatkan, aset negara dapat dijadikan alternatif penerimaan negara. Selain melalui optimalisasi penggunaannya, dapat juga dijadikan sebagai underlying aset dalam penerbitan surat berharga syariah negara ataupun disingkat dengan SBSN. Tentu saja pengelolaannya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Jadi solusi yang dapat saya simpulkan untuk terkait masalah ini adalah harus ada sikap kehati-hatian dari pihak tertentu ataupun pihak yang bertanggung jawab, supaya tidak ada aset yang hilang lagi pada masa Orde Baru hingga sekarang. Sekian presentasi saya terkait permasalahan aset negara yang banyak hilang yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya Henry Mezardi, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Zulkarnaini, SOS MSI, yang telah memberikan tugas ini dan memberikan tugas ini supaya kami paham mengenai permasalahan aset negara yang banyak hilang.